Ya, selamat malam. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih ya melakukan proses auto tune atau tuning by auto dari ECU Eraser yang harus dikoneksikan dengan sensor AF2 atau AF1, modul AF2 AF1. Tanpa koneksi itu tidak akan bisa digunakan. Jadi nanti saya akan sharing gimana caranya. Ya, di video saya nanti yang selanjutnya ya, saya akan sharing di situ bagaimana caranya, nanti monggo disimak. Misalkan masih bingung atau perlu pertanyaan, silahkan saja bertanya di kolom komentar atau japri saya monggo. Yang karena saya juga belajar otodidak, tanya ke teman-teman yang sudah main ECU racing, baik ECU racing atau motor atau mobil, secara proses atau tune yang benar gimana. Ya saya hanya tanya-tanya, serap ilmu mereka, saya coba, saya terapkan. Alhamdulillah ada hasil yang terbaik walaupun belum maksimal. Makanya ini kita sharing bersama, kita juga belajar bersama. Oke, nanti di video selanjutnya ya, nanti akan saya sharing caranya di situ. Nanti masuk programnya dan apa saja harus dilakukan, semua itu ada di situ ya. Kalau mungkin ada salah kata atau yang kurang, mohon koreksinya. Oke. Ya oke, sekarang kita masuk program dari erasernya ya, yang ada di HP. Kita klik. Jangan lupa Bluetooth untuk dinyalakan. Tadi Bluetooth sudah saya nyalakan dulu ya. Karena dari Bluetooth deteksinya oke. Sudah connect. Oke, yang perlu diperhatikan pertama adalah kita menjalankan proses auto tune. Yang jelas ECU Eraser harus terkoneksi dengan AF1 AF2. Tanpa koneksi AF2 AF1 mau kita melakukan target AFR, mau kita melakukan auto tune, mau kita melakukan BBO2 close loop, tidak akan bisa. Tetap harus terkoneksi dengan AF1 AF2. Itu syarat pertama. Syarat kedua, engine temperatur harus di atas 60 derajat. Ini kebetulan habis saya pakai, dia ada di 62. Terus voltase baterai atau aki itu juga sangat berpengaruh ya terhadap nanti kinerja dari AF-nya, juga dari ECU Eraser-nya. Karena pemasangan AF1 AF2 ini memang sedikit makan dari arus aki. Ya, kita nih umpamanya sudah rakit semua AF1 AF2 dengan ECU Eraser sudah kita konekkan. Yang pertama kita lakukan adalah quick burn atau reset pabrik. Memangnya kita pilih sesuai motor kita, langsung go to flash. Tunggu sampai proses selesai. Ini sudah saya go to flash ya. Jadi saya langsung aja, ini mamanya tunggu sampai proses selesai. Kalau udah selesai, sekarang kita masuk ke menu kalibrasi. Kita paling dasar kalibrasi TPS saja dulu lah. Start learning, kita buka sampai penuh, sampai learning finish. Oke, kita selesai. Terus kita masuk ke fuel base. Ini dasar. Ini dasar. Di sini ada WBO2, ini ada AFR aktual. Ini saya ganti dulu. Fuel CL sama AFR. Nah, ini AFR ini target AFR. Fuel CL ini adalah koreksi dari fuel di mana aktual disamakan agar sesuai dengan AFR. Oke ya, kita lanjut. Kita nyalakan dulu. Nah, ini posisi semua 100 ya. Fuel base standar, fuel adjust standar, fuel akselerasi standar. Terus timing tidak saya ubah ya. Karena ini nanti akan juga berpengaruh pada hasil auto tune. Jadi biarkan timing juga standar. Terus dekat harus kondisi off. Ya, jangan kondisi on, harus kondisi off. Ya, oke. Dari dekat harus off. Spark angel atau timing harus setawas bawaan. Sekarang tadi kita masuk fuel base. Kita cek fuel base-nya dia berapa bawaannya si FUFI. Kita lihat dulu. Di angka berapa?
di angka ini kondisi standar semua di 13, ya masih tinggi ya. Sekarang oke, sekarang ini kita setting harus di angka 13,0. Jadi kita kita keringkan, kita tambah ya. Coba dulu. Sebentar. Nah, harus 13,0. Oke. Setelah angka 13,0 kita harus tahu dulu AFR bawaannya berapa. Sebentar, kita biar tahu dulu BO2 nya. Oh, kita kurangi lagi. Oh, sudah. Oke, setelah ini kalau sampai 13 pas tidak bisa karena ini AFR aktual. Jadi angkanya akan selalu naik turun ya. Oke. Sebentar, masih kita tambah lagi. Oke, kita turunkan. Maaf. Oke, berarti ketemu di angka ini ya. Oke, setelah full base ini jadi, kalau kita setting di angka 13,0 karena kita akan nyeting AFR nya berkisar di angka 13-an ya. Oke, ini sudah dapat. Sekarang kita masuk ke target AFR. Target AFR kita sesuaikan angka mana yang kita mau rubah, di AFR berapa kita setting, di angka sini atau sini, mau di plus atau di minus, tinggal selera kita aja. Oke, mamanya ini udah selesai. Sekarang kita mau proses auto tune ya. Sebelum proses auto tune kita cek dulu WBO2CL. WBO2CL ini harus kondisi off. Oke ya, WBO2 harus kondisi off. Kita offkan dulu. Sekarang kita masuk proses auto tune. Nah, auto tune kita on kan. Oke. Kita proses auto tune inilah proses yang sangat krusial di sini. Dimana proses auto tune ini kita harus membawa motor itu sesuai cara kita bawa. Dibuka gas pelan, kita buka gas mendadak, kita akselerasi cepat, akselerasi lambat, stop and go, putaran tinggi kita buka gas hentak, putaran tinggi kita buka gas kecil, di setiap putaran pun sama caranya. Ini kan banyak dot-dot hijau, tapi baru sedikit. Dot hijau semakin penuh di kotak, itu berarti dia akan semakin mewakili dari cara kita bawa. Ini yang saya lakukan ini masih perlu auto tune lagi, karena ini masih untuk AF2 ini saya belum melakukan secara detail ya, detail banget untuk proses auto tune. Kalau untuk AF1 dulu saya sudah. Oke, umumnya kita bicara auto tune sudah selesai. Motor kita matikan dulu. Connectednya nunggu hilang. Oke, kita nyalakan. Nunggu sampai connected lagi. Oke, kita masuk proses auto tune, kita off. Oke, kita save. Proses auto tune selesai. Nah, perlu diketahui lagi ya, PT kan melakukan proses auto tuning. Itu yang perlu kita pahami kan, dot hijau ini harus hampir memenuhi semua kotak di sini. Itu tandanya proses auto tune kita insya Allah sudah hampir mendekati benar, karena sudah mewakili di semua RPM, di semua TPS. Kalau saya ini belum mewakili karena ini ya belum saya lakukan lagi ya. Jadi begitu. Oke, sekarang kita keluar. Sekarang gimana kita mengaktifkan target AFR? Kalau kita sudah melakukan proses auto tune, target AFR sudah, fuel base sudah, kita harus mengaktifkan dua WBO2CL. Ini harus pada posisi on.
Oke, posisi on ya. Sekarang ini saya ganti dulu di AFR. Tadi di AFR saya setting 13,4, 13,5 target AFR-nya. Sekarang kita cek kayak apa perubahannya. Nah, itu fuel CL berubah kan. Nah, jadi WBO2 itu adalah angka aktual, AFR itu adalah angka yang kita setting, yang kita mau. Nah, fuel CL ini adalah koreksi dari WBO2 agar sesuai dengan target AFR yang kita bikin. Jadi begitu caranya. Ini tandanya. Jadi ini sudah proses auto tune atau settingan berdasarkan target AFR yang kita mau. Ini sudah berjalan, sudah bisa dilakukan ya. Sekarang begini, jadi yang perlu diperhatikan untuk proses auto tune ini tadi, yang bisa merubah itu dari AFR dan fuel base saja. Dari fuel adjust ini tidak ada perubahan sama sekali. Ini misalkan ya, karena apa, AFR kita setting, berarti fuel adjust ini sudah tidak berfungsi lagi settingannya, kecuali kita tidak menggunakan proses auto tune atau WBO2, kita kondisikan off. Fuel adjust baru berfungsi dan kita akan tahu AFR aktual. Dasar settingan kita dari situ. Nah, itulah yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan proses auto tune ya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama tadi apa? Yang pasti ECU eraser harus terkoneksi dengan AF1 atau AF2. Kedua, suhu ideal motor harus di atas 60. Yang kedua, aki, voltase aki ya. Ini harus sesuai standarnya. Terus yang ketiga ya, kalau tidak salah ya, kita harus menyeting fuel base. Fuel base itu kita menyeting dasarnya, kita target AFR-nya umpamanya di 13 atau berapa. Kalau saya biasanya AFR WBO2 saya pastikan di angka 13, range-nya 13,0-an. Sekitar di angka-angka itu. Oke, setelah fuel base selesai, kita melakukan target AFR. Terserah mau diisi berapa ya, selera masing-masing. Setelah target AFR selesai, kita baru melakukan proses auto tune. Ya seperti saya jelaskan tadi, kita on, WBO CL2 harus off. Proses auto tune kita isi sesuai, yaitu cara bawa kita pelan, jalan-jalan kita buka cepat, buka semut, terus akselerasi cepat, akselerasi lambat. Seluruh kotak ini harus penuh dengan minimal harus hampir penuh dot hijaunya. Oke. Terus kita matikan mesin, nunggu berapa detik, kita on kan lagi, kita save. Terus nanti dari on ini, dari on tadi ke off, terus baru kita save. Maaf, ada yang salah. Terus baru WBO CL2 kita on kan. Selesai untuk proses auto tune-nya. Ya, jadi begitu ya yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses auto tune. Oke. Oke ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau mungkin masih ada yang bingung atau ada yang ditanyakan, boleh nanti silahkan di kolom komentar ya. Apa yang perlu ditanyakan, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Oke, karena saya juga belajar dari auto tune itu juga dari melihat video, juga otodidak. Yang saya lakukan harus apa dan gimana, juga dari bertanya kepada beberapa teman yang sudah menjalankan proses tersebut, baik dengan ECU eraser atau
ecu yang lain atau juga beberapa teman yang juga main di mobil. Oke ya. Jadi untuk proses auto tune itu yang perlu diperhatikan tadi untuk pada ecu eraser, yang perlu diperhatikan lagi di mana ecu harus terkoneksi dengan F1 F2. Suhu harus di atas 60 derajat suhu idealnya. Yang ketiga konsumsi baterai. Ya, mungkin tadi di video tadi ada yang belum saya sebut, juga fuel cut itu harus kondisi off, timing harus kondisi 0, tidak ada penambahan sama sekali. Ya. Terus baru masuk fuel base. Fuel base kita tahu dulu apa namanya dasarnya. Kita tahu apa namanya basic AFR-nya dulu berapa sih versi standar dari motor. Nah, kita tahu dulu berapa. Umpamanya sudah ada yang 14,5, ada yang 12,9 atau berapa. Kalau saya biasanya saya jadikan dulu 13,0. Reaksinya di main angka-angka itu aja. Oke, kalau sudah bermain di angka 13,0 atau 13,1 antara itu, baru kita masuk target AFR. Ya, masuk target AFR, kita tentukan AFR berapa, di TPS berapa, di RPM berapa, sesuai selera. Kalau sudah, kita masuk proses di auto tune, ya, auto tune. Ya, untuk di proses auto tune itu yang perlu kita perhatikan tadi adalah WBO2 harus kondisi off, ya, jangan kondisi on, ya, untuk WBO2-nya. Nah, baru kita masuk proses auto tune, karena kalau WBO2 on, auto tune on, nanti error. Kita harus ngereset lagi, quick burn lagi, ya. Setelah pastikan WBO2 kondisi off, sekarang kita masuk ke auto tune, ya. Untuk proses auto tune kita on-kan dulu. Terus yaitu tadi di setiap kotak tadi harus terisi dengan dot-dot hijau. Itu hampir memenuhi semua. Itu caranya ya kita bawa motor harian. Kalau saya lebih senang gitu, ada yang pakai dyno, ada yang langsung ke bawah harian. Kalau saya senang bawa harian, karena kita akan tahu jalan yang kita lewati, kadang ketemu macet, ngerem dadak, harus gimana, buka gas pelan, buka gas cepet, buka gas semut atau mendadak, kecepatan tinggi, buka gas dadak, begitupun semuanya. Saya lebih senang dipakai untuk jalan. Oke, umpamanya sudah semua, kontak kita off, atau tune tadi ya, cara nge-save-nya, kontak kita off, sampai terusan connect-nya tadi hilang, terus kita on-kan, sampai ecu connected lagi, connected sudah connect selesai, baru masuk proses auto tune, kita off, nanti save, kita yes. Oke, selesai, terus kita masuk ke WBO CL2, yang semula off kita on kan, selesai. Jadi begitu ya, hasilnya ya kalau tadi via program, karena saya kan ada panel DG1 sama Sport D, jadi di sini saya nanti membedakannya ya, nanti kita coba di sini ya. Ini AFR aktual, ini target AFR yang saya buat. Nah, ini target AFR saya sekian, aktualnya AFR-nya sekian, dan ini CL ini angka aktual agar sesuai dengan hasil ini, pengurangnya atau penambahnya. Kalau min berarti angka ini dikurangi agar sesuai ini. Kalau plus berarti angka ini dijumlah agar sesuai ini. Intinya begitu. Ya. Makanya saya menggunakan acuan ini untuk gambaran setting saya kayak apa. Jadi begitu ya. Tentang sharing di mana kita melakukan proses auto tune. Ini saya lakukan pada FU motor saya, FU injeksi saya dengan ecu RSL RC5 mini plus AF2. Ya.
sebelum proses auto tune, oh ya, proses auto tune itu sangat bergantung pada AF-nya. AF2 atau AF1 harus terkoneksi, tidak terkoneksi tidak akan bisa digunakan. Oke ya, sekian video dari sharing dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, silahkan di kolom komentar, silahkan tanyakan saja atau jawab di saya. Di sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar otodidak, saya hanya sharing ilmu apa yang saya bisa, apa yang saya dapat. Oke, sekian video dari saya, terima kasih.